sup, mie bacok atau mie goreng ini favorit juga. Ini jadi favorit ya? Untuk daerah Simpang Dolok. Yo, selamat malam teman-teman. Kita lagi di Simpang Dolok. Kita mau kulineran di daerah Simpang Dolok bersama Om Rek ya. Kita mau pesan apa nih? Mie bacok. Mie bacok ya. Es jusnya, alpukatnya sudah ada. Tuh, tempatnya seperti ini teman-teman ya. Mbak, pesan mie bacok 2. Mie bacok itu diapain itu? Dibacok dipakai itu ya, parang ya. Serem kali. Dibacok pakai parang ya. Seperti ini ya? Wow. Saya jadi penasaran nih ya. Dulu waktu saya SMP di sini belum ada namanya mie bacok. Ini dulu tempat main saya, Bang. Bioskop PHR. Oh iya. Iya. Dulu SMP tahun 90-an lulusnya. Ya. Makan di sini ya? Oke. Pesanan saya yang mana nih? Yang ini? Wah, maaf dengan Mbak siapa? Mbak Juwita. Mbak Juwita dengan Pak siapa, Pak? Ishak. Pak Ishak. Iya. Ishak. Wes. Mie bacok Simpang Dolok. Ya, makan di sini ya, jangan dibungkus. Nah, seperti ini kondisinya, teman-teman. Kita mau makan malam bareng bersama Om Rek. Nih, udah sering ke sini ya? Sering. Iya. Udah langganan. Langganan. Jadi Gimana? kalau tempat Ah, mie sup, mie bacok atau mie goreng ini favorit juga. ini jadi favorit ya? Untuk daerah Simpang Dolok. Daerah Simpang Dolok. Iya, ini dulu tempat main saya. Ini dulu bioskop. Ya, jadi kalau kita nonton film malam minggu ke sini. Iya, dulu bioskop. Iya. Saya waktu SD pernah masih. Nah, pesanannya udah datang. Oh, ini ya. Kita bedanya mie sup sama mie bacok. Apa bedanya? Kalau mie sup biasanya ayamnya dicuir-cuir aja. Disuir, Ya, tapi kalau yang bacok ayamnya agak besar. agak besar. Apa emang harus dibacok pakai parang ya? Iya, soalnya harus dipotong-potong. Dipotong-potong ya. Oke, kita mau nikmatin dulu ya. Iya, panas. Ya. Ya, kita cobain dulu teman-teman ya. Mie bacoknya rasanya seperti apa? Jadi campurannya itu ada ayam di apa ini namanya Om Rek? Bacok. Dibacok pakai parang ya. Terus ada apa nih? Bihun. Tapi bihun ini juga bisa kita ganti sesuai dengan request. Seperti mie Instan. ya, mie instan atau mie kuning ya. Nah, ini jadi menurut saya ini agak-agak mirip mie sop ala-ala Medan nih. Sup kampung. Ya, Ada sup kampung. ya. Ternyata ini tempat tongkrongannya Om Rek juga. Ya. Ada batuk penyesuaian teman-teman. Ya. Ini Om Rek juga lagi live di mana nih? Di aplikasi TikTok. TikTok ya. TikTokers Om Rek Bata. Jangan lupa dicek ya, tipe-tipe orang makan mie. Jadi silakan teman-teman mampir ke sini. Ini minuman juga banyak. Minuman segar, jus alpukat, jus apalagi nih, jus buah lah ya. Minuman segar. Jadi Sebenarnya khasnya dari sini ada colding. iya, ada colding ya. Kolak dingin. Aku teringat itu masa kecil dulu makan colding itu di Pajak Simpang Dolok. Bapak itu masih? Oh iya. Oh iya. Yang jualan sekarang masih bapak itu? Masih? Kemana bapak itu? Sekarang itu istri apa anaknya? Anak.
yang jualan jus ya? Iya ya. Bisa keluarga lah. Ya, ini teman-teman saya sambil pegang kamera sambil makan nih. Ya, kalau kita mau agak kurang asin, ini kecap apa nih? Manis apa asin? Manis. Kecap manis ya. Nah, seperti ini. Kita coba napak tilas zaman kita kecil dulu di sini. Jadi tempat ini dulu teman-teman adalah tempat keramaian di sini. Tepatnya ada bioskop ya. Satu-satunya di Batubara ya. Ya. Jadi kalau ada dulu film-film perjuangan. Dan Batubara ada, Pak. Oh, belum Batubara, masih 50. Asahan. Ya, kita kan Kabupaten Asahan, tapi Kecamatan 50. Kecamatan 50, kita hanya ada satu bioskop ya di tempat ini. Kebetulan dekat dengan sekolah SMP. Nah. Ini paling ramai dikunjungi biasanya malam minggu. Kalau ada film-film favorit, kalian sudah, iya Najolo teman-teman. Kalau ada film favorit, itu langsung ada pemberitahuan pakai toa. Saksikanlah Susana Nyi Roro Kidul takkan tayang pada malam ini. Seperti itu. Dan tiketnya juga terjangkau. Di sana ya terus deh. Nah, Direkomendasikan sekolah yo. tuh. Tuh bioskop nonton karena kebetulan ada film anak. Oh, film apa ya? Apa judulnya? Lupa. Arianggara. Mungkin. Iya. Zaman tahun dulu film Arianggara direkomendasikan dari sekolah. Selain film-film perjuangan, film G30 SPKI, film-film pokoknya yang berhubungan dengan sejarah Ya, itu harus ya. Jadi ini kita punya kesan dulu bukan hanya penduduk Simpang Dolok tapi Kecamatan 50 desa-desa khususnya sekitar lah. iya sekitarnya ini jadi tempat keramaian dan tempat nonton. Kalau dulu kan bioskop udah keren itu bioskop. Dan bioskopnya memang permanen di sini. Bukan bioskop bangunan sementara. Kan ada kan istilah misbar. Gua tahu ada misbar? Apa? Layar tancap. Ya. Oh, beda. Layar tancap ya cuma layar ditancap. Misbar itu. Maksudnya? Hah? Pernah dengar misbar? Yang gua tahu misbar? Sudah itu sama layar tancap. Beda. Jadi kalau misbar dia ada kayak opera, ada tembok-tembok sementara dibuat tapi tidak ada atap. Jadi kepanjangan misbar itu gerimis bubar. Jadi kalau gerimis dia bubar, apalagi hujan. Itu misbar. Nah, itu kalau layar tancap memang nggak ada sekat-sekat. Kalau di misbar ini ada sekat pakai tiket. Nah, jadi bioskop kita di sini dulu bangunannya bagus. Untuk ukuran zaman dulu sudah sangat bagus. Jatan, liling do kosong soalnya, liling do saya dibongkar. Iya. Tahun segitu dibongkar. Baru-baru aja nah. Baru ya? Mungkin baru sekitar 10 tahun mungkin ya. Tahun itu jadi bangunan. Ketemu dengan Kadus Simpang Dolok, ini teman SMP saya.
Ya, namanya Osman Pangaribuan, guys. Nih. Oke. Ya, ini bersama Om Rek. Baru. Lagi. Mantap. Hah? Aku ama ibu ngambil juga. Wah, karo baru itu usia tak. Eh. Nah, baru jadi kadusi. Susah. Hah? Susah. Jadi pejabat aparat tuh. Kasih jus bu, kasih jus bu. Oh bu, apokat bu, apokat. Bu, kasih alpukat nih Apokat. buat sobat saya nih. Sampai ketemu. Sukses buat kita semua. Sip. God bless.